Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yofadi, PP 1855/2002, kelas 2. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester di mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan lainnya. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 tentang sewa guna dan anjak piutang. Soal 1A yakni apa itu sewa guna? Sewa guna adalah kegiatan pembayaran dalam bentuk pembiayaan utang dagang, bisa merupakan hak tanpa opsi yaitu finance lease maupun hak opsi yang ini operating lease yang digunakan untuk penyewa guna usaha dalam waktu tertentu dalam pembiayaan secara berkala. Lalu perbedaan antara sewa guna usaha, sewa beli, sewa menyewa, dan kredit. Di sewa guna usaha, objeknya itu benda bergerak dan tidak bergerak. Kalau di sewa beli, benda bergerak. Kalau di sewa menyewa, benda bergerak yang mempunyai pemeliharaan. Lalu kredit, semua jenis barang yang diinvestasikan. Lalu pemiliknya dari sewa guna usaha, sewa beli, dan sewa menyewa. Yang terakhir, kredit merupakan perusahaan dan perorangan. Perbedaannya terletak di perusahaan dan perorangan. Lalu di bentuknya, bentuk dari sewa guna usaha yakni berbentuk badan hukum. Kalau di sewa beli yakni berbentuk supplier, sewa menyewa supplier. Di kredit yakni berbentuk bank. Lalu biayanya, kalau di sewa guna usaha biayanya 100%, kalau di sewa beli yakni 80%. Lalu kalau di sewa menyewa lebih rendah. Di kredit itu sewa dari kredit tersebut yakni 80%, yaitu kredit di bank. Lalu biaya bunga dari sewa guna usaha yakni biaya bunga ditambah margin. Lalu di sewa beli yakni lebih tinggi. Lalu di sewa menyewa yakni biaya sama dengan margin. Lalu kredit sesuai dengan tingkat suku bunga yang ada di bank tersebut. Lalu akhir kontrak di sewa guna yakni bisa dimiliki, bisa dikembalikan. Kalau di sewa beli, penyewa tersebut dapat memilikinya setelah disewakan tersebut. Lalu kalau di sewa menyewa dikembalikan ke pemilik yang pertama. Kalau di bank yakni bisa dikembalikan kepada pemilik apabila jaminannya telah lunas. Lalu contohnya dari sewa guna yakni sewa guna usaha yakni ada Adira Finance dan lain sebagainya. Kalau di sewa beli seperti Prioritas. Kalau di sewa menyewa seperti properti perumahan yang subsidi. Kalau di kredit bank seperti pinjaman kur. Lalu lanjut yang topik B yakni apa yang dimaksud dengan anjak piutang. Anjak piutang adalah anjak kegiatan pembayaran dalam pembayaran piutang dagang jangka pendek dalam suatu perusahaan. Dalam suatu perusahaan tersebut telah termasuk di dalamnya. Lalu apa fasilitas yang didapatkannya? Yang saya ketahui fasilitas yang didapatkan kalau di PT IFS ini adanya modalnya sangat besar untuk diberikan kepada UKM contohnya, yang ini usaha-usaha kecil dan menengah yang ada. Lalu lanjut kepada nomor 2 yakni tentang modal ventura dan reksadana. Yang A, di Indonesia terdapat permodalan nasional badani. Apakah permodalan nasional badani tersebut termasuk modal ventura? Jawabannya ya, karena permodalan nasional badani ini tujuannya sama dengan modal ventura tersebut, yaitu tujuannya tidak mengejar laba tetapi mengentaskan kemiskinan dan mengembangkan proyek-proyek baru dari UKM-UKM yang ada yang baru. Lalu mendirikan usaha-usaha UKM yang masih kecil untuk menjadi yang lebih besar. Kalau perusahaan nasional badani ini sangat diminati karena sangat mudah untuk pelayanannya. Misalnya apabila UKM tersebut meminta dan melakukan peminjaman kepada modal ventura, permodalan nasional badani ini sangat cepat sekali. Lalu lanjut yang KB yakni reksadana.
perbedaan investasi, reksadana, pasar modal, pasar uang. Perbedaannya yakni terletak pada modal awal. Kalau reksadana, modal awal minimal bisa 100.000, sedangkan di pasar modal dan pasar uang modal awalnya 5 juta minimal, dan yang keduanya. Lalu di reksadana ini waktunya sangat fleksibel. Kalau di pasar uang waktunya jangka pendek, kalau di pasar modal waktunya jangka panjang. Reksadana ini memiliki manajer investasi. Kalau di pasar uang, investor sendiri yang telah menanamkan modal atau uang, dia melakukan pengurusan tentang yang tersebut. Lalu, apakah keuntungan dari reksadana dan kelebihannya? Keuntungan dan kelebihan reksadana itu kita tidak perlu mengurusinya karena telah diatur oleh manajer investasi. Manajer investasi ini telah berpengalaman untuk melakukan reksadana. Apabila kerugiannya, risikonya akan lebih kecil karena kerugiannya ditanggung, kerugiannya sangat kecil dan tidak ada kerugiannya sangat besar seperti pasar modal dan pasar uang. Keuntungan yang kedua yakni sangat mudah sekali untuk kita melakukan masuk keluarnya dari reksadana tersebut. Lalu masuk ke nomor yang ketiga yakni tentang asuransi. Di asuransi pertanyaan dari 3A, bagaimana sistem asuransi di Indonesia? Sistem asuransi di Indonesia ini sangat baik sekali, adanya perbaikan dari tahun ke tahun. Karena dari misalnya kita sistem asuransi dulu konvensional, orang datang dari rumah ke rumah, sekarang ada sistem online, ada mempunyai hotline dan ada bisa kita mendaftar secara online. Kita ibaratkan kita mempunyai dua, kita ambil dua contoh yakni asuransi jiwa dan asuransi kesehatan. Di asuransi jiwa kita ada Prudensial, Bumi Putra, dan Paninlife. Dalam hal ini perusahaan-perusahaan tersebut mengembangkan program-program yang sangat untuk menarik nasabah untuk memasuki asuransi tersebut. Ya, seperti adanya kemudahan seperti adanya online, bisa kita hubungi melalui aplikasi yang ada di HP saat ini. Sama juga pada asuransi kesehatan, kita contohkan ini asuransi kesehatan BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan sekarang kita tidak perlu antri lagi. Untuk mengambil nomor antrian kita cukup kita ambil melalui aplikasi yang ada. Seperti kita download dulu, kita ambil antrian. Untuk mempermudah bagaimana nasabah itu melakukan pengurusan di kantor-kantor terdekat dari BPJS Kesehatan. Lalu bagaimana dalam pandemi ini apakah asuransi ini meningkatkan minat masyarakat? Kalau jawabannya 50-50, karena ada di suatu pihak, maka pihak tersebut apabila dia mempunyai uang, maka dia akan mendaftarkan asuransi karena minat dan mempunyai uang. Di selain pihak itu, di dalam pandemi ini kita banyak mendengar bahwa banyak PHK yang terjadi, maka lebih mementingkan yang lain. Kalau istilahnya ada skala prioritas terlebih dahulu untuk kita memilihnya. Asuransi ini mungkin kalau di pihak yang lain belum dipakai lagi untuk pihak lain. Kalau berarti untuk meningkatkan minat, iya untuk meningkatkan minat. Tapi kalau dalam saat pandemi ini bagi orang yang kebutuhannya yang tercukupi baru meningkatkan minat. Tetapi kalau bagi orang yang menengah ke bawah, maka asuransi ini belum meningkatkan minat mereka. Lanjut kepada nomor 4, yakni tentang pasar modal dan fintech. Kalau di 4A, bagaimana dalam pandemi ini menurut bagaimana keadaan pasar modal? Bagaimana keadaan pasar modal sekarang? Kalau menurut data yang ada, pasar modal sekarang dalam pandemi corona ini sangat meningkat, yaitu bisa bertumbuh jadi 50% dari tahun yang lalu, dari akhir tahun 2019. Bisa kita lihat di data SID yakni yang ada
bahwa data investor yang menanamkan modal yang ada yakni 2,38 juta orang. Lalu di selama pandemi yang ada dari bulan Januari sampai bulan September, di akhir September 2020 kita bisa lihat bahwa ada terjadinya peningkatan menjadi 3,23 juta orang. Kita bisa lihat dari peningkatan dari 2,83 menjadi 3,23, berarti kita mengalami peningkatan 30%. Hal ini bagaimana investor untuk percaya kepada pemerintah, karena pemerintah meyakinkan bahwa dia akan mengentaskan COVID-19 atau pandemi ini. Lalu kalau bisa kita bagaimana, lalu pertanyaan selanjutnya, apakah upaya-upaya pemerintah ini seperti adanya relaksasi untuk pelaku-pelaku industri yang ada. Yang kedua, adanya voluntaritas, ada seperti mengamankan perputaran uang, lalu menjaga kestabilan yang ada. Di volatilitas ada 9 kebijakan yang ada, sedangkan untuk kestabilan itu menjaga kestabilan ada 12 kebijakan untuk mendukung bagaimana pasar modal ini bertahan. Lalu kalau dihitung bagaimana upaya pemerintah ini, bisa kita lihat bagaimana keseriusan pemerintah untuk mengamankan pasar modal ini. Lalu lanjut ke yang pertanyaan yang B, yakni apa yang dimaksud dengan peer-to-peer vintage? Peer-to-peer vintage sama dengan marketplace online. Seperti bisa kita lihat penyelenggaraan kegiatan pembayaran untuk mempertemukan antara peminjam dana yaitu lender kepada penerima pinjaman yakni borrower. Dalam hal ini mata uangnya rupiah, transaksinya elektronik dan memakai jaringan internet. Peer-to-peer ini bisa kita simpelkan seperti kita membeli barang online. Kita membeli barang online, objeknya itu barang itu sendiri. Sedangkan kalau peer-to-peer vintage, yakni orang tersebut meminjam barang tersebut yaitu uangnya itu sendiri. Orang tersebut memberikan pinjaman kepada orang yang tersebut. Ini orang per orang. Peer-to-peer vintage ini seperti lembaga keuangan yang di luar bank, tetapi tetap diawasi oleh OJK. Lalu nomor 5 yakni masuk ke dana pensiun. Apa itu dana pensiun? Dana pensiun itu bisa kita artikan dana yang mempunyai hak yang diperoleh oleh seseorang yang telah bekerja sekian tahun atas karena disebabkan oleh telah memasuki usia pensiun, atau ada sebab-sebab lainnya karena kesepakatan yang telah terjadi. Seperti hak-hak yang diperoleh seperti berupa uang seperti uang yang telah bekerja beberapa tahun. Lalu bagaimana dana pensiun ini di Indonesia? Sistem dana pensiun ini telah berkembang sangat pesat karena dana pensiun seperti kita lihat ada PT Taspen. PT Taspen ini bekerja sama pada 3 bank BUMN, Bank BRI, Bank BNI, dan Bank Mandiri. Dia melakukan kerjasama supaya orang tidak menyebut dana pensiun ke Taspen semua, maka dibagi menjadi 3 bank. Maka dana pensiun ini bisa diambil dari BRI, BNI, dan Mandiri. Lalu ada satu bank yakni Bank Mandiri memiliki Bank Mandiri Taspen khusus untuk dana-dana pensiun bagi pegawai bisa diambil di Mandiri. Di Mandiri Taspen ini tidak cuma untuk memberikan dana pensiun. Di Mandiri Taspen ini karena kerjasamanya bisa dan orang pensiun tersebut melakukan peminjaman di dalam bank tersebut. Itu kebijakan dari PT Taspen. Seperti bisa juga kita lihat dari BPJS Ketenagakerjaan. Kalau BPJS Ketenagakerjaan kita bisa lihat ada program di dalamnya dana pensiun. Di dana pensiun ini bagaimana ada dana pensiun di BPJS Ketenagakerjaan? Karena ada pemotongan dalam setiap bulan, tetapi dalam hitungan misalnya kalau orang gajinya 5 juta berarti pemotongannya sekitar 5%, berarti sekitar 200 ribuan. Itu BPJS Ketenagakerjaan. Apabila seseorang itu telah pensiun atau meninggal, maka bisa diambil untuk kesejahteraannya di hari tua. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah
misalnya apakah mendaftar ke perusahaan yang melakukan dana pensiun, apakah mendaftarkan sendiri tanpa melalui perusahaan. Kalau menurut saya mendaftarkan sendiri ke perusahaan untuk dana pensiun tersebut, karena itu sangat penting sekali, karena kita harus memikirkan bagaimana ekspektasi di masa yang akan datang. Kita tidak tahu bagaimana apakah yang terjadi di masa akan datang, apakah itu bersifat emergency kah atau tidak, kita tidak tahu. Berarti dana pensiun ini termasuk skala prioritas. Apabila kalau misalnya telah bekerja, maka mendaftarkan dana pensiun termasuk skala prioritas bagi saya. Itu pertanyaan nomor 5. Sekian jawaban dari saya. Ujian akhir semester mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya. Jika ada saya salah kata, saya mohon maaf. Saya Hanif Wadi, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.